Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om, Santi, Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat budaya, saya Richard Ferdinand. Kita kembali di program Mosaik Budaya. Hari ini kita akan membahas mengenai membangun karakter generasi muda melalui kearifan lokal bersama narasumber kami yang kami terhubung lewat Zoom ya. Ada Ibunda Dr. Davira M. Hum, dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Unhas ya. Saya langsung menyapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Mohon izin nanti Richard panggilnya apa ini Ibu? Ibu siapa ini? Ya mana enaknya saja Pak ya. Iya. Ibu sehat Bu ya? Iya, alhamdulillah sehat. Amin. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu boleh bergabung bersama Pro 4 RRI Makassar. Iya. Sama-sama Pak. Iya. Ibu Tabe, langsung kita mulai saja Bu ya. Oke. Iya. Apa yang dimaksud dengan kearifan lokal, terutama di masyarakat Bugis Makassar? Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sari Batang, Selesere Malebiku yang ada di seluruh penjuru, bukan hanya Sulawesi Selatan barangkali, mungkin di luar Sulawesi Selatan. Pagi hari ini kita mencoba mengangkat satu topik bagaimana membangun karakter generasi muda melalui kearifan lokal. Kenapa saya memilih topik ini? Karena secara jujur ada keresahan di antara kita memikirkan bagaimana generasi muda kita ke depannya. Olehnya itu saya berinisiatif mencoba mengangkat bahwa kearifan lokal yang ada di dalam masyarakat kita itu sangat cocok dijadikan akar sebagai pembentuk karakter generasi muda. Nah, di topik kita pagi hari ini ada tiga komponen yang ada. Yang pertama kearifan lokal itu sendiri, lalu kedua mengenai pembentukan karakter atau membangun karakter, dan ketiga generasi muda. Nah, apa sebenarnya itu kearifan lokal? Secara umum, itu merupakan kearifan lokal itu adalah pengetahuan, nilai, norma, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun di suatu komunitas atau daerah. Jadi misalnya kearifan lokal Bugis Makassar berarti pengetahuan lokal, nilai, norma, dan tradisi yang ada dalam masyarakat Bugis Makassar yang hidup secara bijaksana dan sesuai dengan kondisi lingkungan sosial budaya di mana lokasi, di mana kearifan itu berada. Lalu kemudian yang komponen kedua adalah pembentukan karakter. Apa sebenarnya yang disebut dengan pembentukan? Terutama generasi muda tentunya adalah bagaimana proses pengembangan nilai moral, sikap, perilaku positif yang membentuk pribadi seseorang. Jadi berawal dari seseorang kemudian dalam konteks yang lebih besar. Tujuan pembentukan karakter itu adalah agar individu memiliki integritas, tanggung jawab, disiplin, dan empati dalam menjalani kehidupan
sehari-hari dalam konteks sosial. Dan komponen ketiga adalah generasi muda itu sendiri. Siapa sih yang masuk generasi muda? Kalau saya Pak tentu tidak lagi. Tapi kalau mau dimasukkan tidak apa-apa juga. Jadi generasi muda itu adalah kelompok usia yang berada pada masa remaja hingga agak awal dewasa. Biasanya para ahli mengkategorisasikan usia antara 15 hingga 30 tahun. Mereka adalah penerus bangsa tentunya yang memiliki peran penting dalam melanjutkan dan mengembangkan baik itu budaya, sosial, bahkan kemajuan suatu negara ada di tangan generasi. Olehnya itu sangat menarik bagi saya untuk mengulas tiga komponen ini di dalam pembahasan kita pagi hari ini. Mungkin itu sebagai pengantar, Pak. Iya, iya. Lalu bagaimana membangun karakter generasi muda saat ini, khususnya di tengah gempuran informasi dan budaya lokal? Ya, itu memang di mana-mana menjadi perbincangan yang seru. Artinya di sini ada dua sisi, ada lokalitas dan ada globalitas. Kita sebagai masyarakat tentu tidak sanggup melawan arus globalisasi dan juga tidak mungkin kita menolak arus globalisasi karena secara manusiawi dia akan menggempur kita. Nah, apa yang dibutuhkan? Itulah yang disebut tadi dengan integritas. Ada karakter. Artinya saya sama mahasiswa saya sering mengatakan bahwa kita boleh hidup di Eropa, boleh hidup di Jepang, boleh hidup dimanapun kita, tetapi kebugisan kita, kemakassaran kita, ketorajaan kita tetap kita bawa. Artinya apa? Kita punya karakter dimanapun kita berada. Filosofi Bugis, filosofi Makassar, filosofi Toraja, dan apapun itu tetap ada di dalam diri kita. Nah, yang menjadi kendala tentunya bagaimana karakter itu bisa meresap, bisa ada di dalam hidup dan kehidupan generasi muda. Jadi itu yang saya katakan, bahwa boleh. Kemudian globalisasi juga kita tidak berhak melarangnya. Sudah wajar saja. Tinggal kekuatan pada diri kita sebenarnya. Ya meskipun teknologi luar biasa ya. Saya waktu kuliah transferan itu tidak ada, Pak. Menerima kiriman itu melalui terminal, harus pergi kami jemput. Terus surat menyurat tidak ada WA. Kami harus menyurat ke mobil lagi ngantarnya. Tapi sekarang luar biasa. Jadi yang namanya globalitas ada sisi positif dan ada sisi negatif. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jadi saya selalu mengatakan kepada mahasiswa, jangan takut dengan globalitas, karena ada sisi positif di situ. Tapi sekali lagi yang saya katakan bahwa yang penting adalah kita punya integriti, kita punya karakter. Mungkin itu Pak, nanti saya kebanyakan ngomong. Bagus Ibu, terima kasih, luar biasa sekali. Ibu, ya mohon izin boleh lanjut Ibu ya? Boleh. Nah, bagaimana kearifan lokal ini dapat menjadi pondasi yang kuat dalam membentuk karakter generasi muda? Misalnya tanggung jawab, dari segi tanggung jawab, kemudian kepedulian sosial mereka ya pada generasi muda ini. Ya, makasih Pak. Oh, luar biasa. Pertanyaan Bapak juga membuat saya harus merenung. Tapi bagaimana kearifan lokal itu bisa menjadi pondasi yang kuat dalam pembentukan karakter tentu generasi muda kita. Kita paham bahwa kearifan lokal itu mengandung nilai-nilai luhur yang tentunya telah teruji oleh waktu dan tumbuh dari pengalaman hidup masyarakat kita secara turun-temurun. Meskipun demikian, nilai itu termasuk nilai yang kontekstual,
relevan, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari generasi muda kita. Jadi harus kita juga pahami bahwa budaya itu tidak konstan, Pak. Ia berubah sesuai kebutuhan zaman, sesuai kebutuhan pemilik. Sehingga dikatakan bahwa kearifan lokal itu juga, nilai-nilai kearifan lokal itu juga secara kontekstual itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tentu juga pada generasi muda kita. Nah, mengapa dikatakan dia kuat sebagai pondasi? Pertama, kearifan lokal itu memiliki nilai moral dan etika yang itu yang harus kita tanamkan pada generasi muda kita sejak usia dini hingga usia 30 tahun. Karena kearifan lokal itu syarat dengan ajaran tentang kejujuran, tanggung jawab, sopan santun, toleransi, bahkan kepedulian sosial. Sekarang ini sekali lagi bukan salah perkembangan teknologi ya, tetapi itulah kenyataan bahwa kepekaan sosial, kepedulian sosial generasi muda kita sudah mulai terkikis. Kenapa saya katakan terkikis? Coba kita lihat, duduk berlima kita, tetapi tidak ada komunikasi. Masing-masing di tangannya memegang HP, ya, gadget apakah namanya itu, di rumah, bahkan bukan di tempat umum, di rumah pun seperti itu. Ada bapak, ada ibu, ada anak, duduk di ruang keluarga, tetapi mereka masing-masing. Bapak lupa menanyakan kepada anak bagaimana sekolah hari ini, bagaimana ini, karena sibuk dengan diri masing-masing. Itu yang saya katakan bahwa kepedulian dan kepedulian sosial sudah mulai terkikis. Lalu kemudian, sementara leluhur kita mengajarkan kita bagaimana kita. Di Bugis ada namanya pace, di Makassar ada pace, di Bugis ada pese. Leluhur kita mewariskan itu, bagaimana kita berempati kepada orang, bagaimana kita peduli pada sesama kita. Bukan memikirkan diri sendiri. Ya. Lalu kemudian yang kedua, mengapa kearifan lokal menjadi pondasi? Karena dia mampu memberi keteladanan melalui praktek nyata. Misalnya kejujuran. Leluhur kita memberikan praktek, misalnya dengan ungkapan yang sangat sederhana. Jangan engkau mengambil kayu, itu dalam bahasa daerah ya, tapi saya sebut sana. Jangan engkau mengambil kayu yang bersandar jika bukan engkau yang menyandarkan. Artinya apa? Jangan engkau pernah mengambil yang bukan hakmu. Itu sudah ada di dalam lontara, ada di dalam pesan, dan tinggal bagaimana kita mengaplikasikan. Supaya kita jujur itu kita pertahankan dimanapun kita berada. Bukan hanya ketika kita ada di Makassar, tetapi mungkin ketika kita di Eropa, ketika kita di Jepang, mari kita perlihatkan bahwa kami orang Bugis adalah orang Bugis Makassar, Sulawesi Selatan namanya adalah orang yang jujur, orang yang peduli dengan kehidupan orang ya, tapi bukan kepo. Kepedulian sosial bukan berarti kepo, beda. Generasi muda mengatakan kepo, tapi itu sangat beda. Peduli dengan kepo itu sangat beda. Kemudian tanggung jawab. Lalu kita sudah memberikan rambu-rambu bagaimana kita bisa bertanggung jawab pada diri sendiri, pada keluarga, pada lingkungan. Itu yang harus kita tanamkan mulai usia dini. Kalau perlu mulai PAUD kali hingga dia masuk awal-awal semester awal di perguruan tinggi. Seperti itu Pak, mengapa menjadi pondasi? Karena adanya nilai di situ, adanya nilai yang sudah teruji dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Ini tuh Bapak mungkin. Nah, kemudian peran apa yang bisa diambil oleh keluarga, sekolah, komunitas, dan pemerintah dalam upaya melestarikan dan
mengintegrasikan kearifan lokal dalam sebuah kata yaitu karakter. Itu ada eh, tiga yang Bapak tanyakan: keluarga, Iya. sekolah, bahkan Komunitas, komunitas, iya. ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana keluarga? Nah, ini pondasi awal ada pada keluarga sebenarnya. Keluarga itu sendiri merupakan lingkungan pertama dan utama. Jadi bukan hanya pertama, tetapi utama dalam proses pembentukan karakter anak. Bagaimana konkretnya? Bahwa orang tua sudah harus memulai sejak usia dini bagaimana menanamkan nilai-nilai kearifan lokal seperti sopan santun, rasa hormat kepada yang lebih tua, gotong royong, dan mulai memperkenalkan adat istiadat secara umum. Bagaimana orang Bugis Makassar ketika lewat di depan orang haruskah jalan seperti orang yang bagaimana, lalu bagaimana ketika bahkan dulu duduk pun ada adabnya, makan pun ada adabnya. Misalnya ketika mengunyah itu tidak boleh berbunyi, minum dihindari, jangan, itu diajarkan ketika kita masih kecil. Ya. Bagaimana orang tua mengajarkan kalau lewat depan orang bungkuk sedikit lalu ucapkan kata tabe, itu sudah sangat langka, Pak. Nah, itu yang harus para orang tua tanamkan. Lalu sekolah juga, kalau tadi orang tua itu, keluarga itu pertama dan utama. Tapi kalau sekolah juga perannya sangat besar. Bagaimana dia mampu mengintegrasikan, bagaimana sekolah pendidikan formal itu mampu mengintegrasikan nilai kearifan lokal dalam pembelajaran. Ya. Misalnya, ya, ada beberapa pelajaran mungkin di sekolah, seperti masih ada, kalau tidak salah, ada peraturan gubernur waktu yang lalu itu bagaimana harus ada muatan lokal bahasa daerah, ya. Oh, iya. Lalu kemudian ada, kalau tidak salah, pelajaran PPKN. Bahkan di dalam pelajaran bahasa Indonesia, di situ sudah harus dimasukkan bagaimana muatan budaya lokal, kearifan lokal di dalam pembelajaran, terutama muatan lokal. Lalu bagaimana peran komunitas? Dalam hal ini masyarakat tentunya. Karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita hidup dengan dalam konteks sosial. Artinya kita tidak hidup sendiri. Kita punya masyarakat yang tentunya antara kita dengan masyarakat lingkungan kita itu selalu terkait. Jadi kadang orang bilang kalau mau hidup sendiri ya ke hutan. Karena kalau kita misalnya di kota, mana mungkin kita. Tetapi ada gejala sekarang, ya, kita tidak hidup di hutan, tetapi tetap kita hidup sendiri. Itu ada gejala bahwa sudah ada kondisi kompleks misalnya, tetapi tidak saling mengenal. Hidup dengan dunianya sendiri, pergi subuh pulang malam karena pekerjaan, tuntutan, apalagi di kota-kota besar, sehingga peran masyarakat di situ sudah mulai juga berkurang. Nah, itu juga makanya saya katakan memang sih orang sudah tidak hidup di hutan, tetapi hutannya sudah menjadi hutan kota. Jadi dengan kesibukan sampai lagi di rumah tidak sempat menyapa kiri kanan keluarga karena sudah capek, atau mungkin sibuk lagi dengan HP, sibuk lagi dengan komputer dan lain sebagainya. Sehingga menjadi hutan kota. Kita hidup hidup sepi dalam keramaian. Nah, itu
masyarakat tentu berperan dalam hidup dan kehidupan kita. Karena kita adalah makhluk sosial, makhluk yang selalu berinteraksi dengan orang lain. Meskipun sekarang ada sedikit gesekan, tetapi itu secara nurani kita hidup harus berinteraksi. Ya. Kemudian tentu kita harus di situ harus lebih bagaimana meluangkan waktu untuk hidup, mengaplikasikan hidup dengan masyarakat, hidup dengan bertetangga, hidup dengan minimal saling menyapa, misalnya kalau pagi gimana kabarnya. Bahkan celakanya kadang ada tetangga meninggal, kadang tidak ketahuan. Itu kan lebih miris. Nah, itu saya katakan di dalam hal ini peran masyarakat tidak boleh kita lupakan, tidak boleh kita abaikan. Kita sebagai bagian dari masyarakat, Bapak sebagai bagian dari masyarakat harus menyadari bahwa kita adalah makhluk sosial yang selalu butuh interaksi dengan lingkungan setempat. Lalu kemudian pemerintah, gimana pemerintah? Ya, pemerintah adalah pengambil kebijakan. Dia meskipun kita ini misalnya akademisi berteriak, akademisi orang Makassar bilang pote-pote, tetapi kalau sampai pada kebijakan kami tidak bisa menyentuh ke sana. Adanya pada pemerintah. Jadi apa? Ya, harusnya pemerintah kita sudah mulai menyadari dan merumuskan kebijakan pendidikan yang memasukkan kearifan lokal sebagai bagian dari kurikulum nasional dan daerah. Jadi bukan hanya di daerah, tapi sudah perlu di tingkat nasional. Jadi kebijakan pertama kurikulum. Sudah harus merumuskan, sudah harus menyadari bahwa perlu ada rumusan yang di dalam pendidikan formal memasukkan kearifan lokal. Kemudian yang kedua, guru-guru kita, pemerintah juga sebaiknya ya ada pelatihan untuk guru-guru, para pendidik, agar meskipun misalnya mengajarkan matematika, mengajarkan mata pelajaran yang lain, tetapi di dalamnya terselip kearifan lokal. Ya. Kemudian pemerintah juga sebaiknya mendukung ya, program-program komunitas. Jadi di Sulawesi Selatan begitu banyak community dan lembaga budaya, ya, mungkin memberi fasilitas kegiatan, memberi rekomendasi berkegiatan. Bahkan kalau ada dana lebih, mungkin pemerintah bisa memberi dukungan dana hibah kepada komunitas-komunitas. Lalu kemudian pemerintah juga sebaiknya sekarang kan pariwisata itu lagi apa ya, lagi booming-boomingnya kata generasi muda. Nah, disinilah ada juga pemerintah membuat kebijakan sedikit lah bagaimana pariwisata berbasis budaya lokal yang juga berdampak pada kebanggaan generasi muda. Nah, itu di Sulawesi Selatan sayang belum dikelola dengan baik. Kalau di tempat lain, misalnya Bali yang menjadi sangat jelas, Bali coba pariwisatanya sangat berbudaya lokal. Kita dibawa ke puncak gunung, lalu kita disuguhkan tari kecak gitu. Itu adalah wujud pariwisata berbasis budaya lokal. Jadi di samping kita melihat view Bali yang begitu indah, kita juga dipertontonkan bagaimana tari kecak, bagaimana tari-tari yang lain. Nah, itu mungkin bisa juga dikelola kita di Sulawesi Selatan. Mungkin itu Pak, banyak yang saya bercerita. Luar biasa. Nah, kalau misalnya kita nyambung lagi Bu, masih dalam pembentukan karakter. Bagaimana peran tokoh agama, adat dan pemuka agama? Tokoh masyarakat, tokoh adat dan juga pemuka agama. Menyambung dari yang tadi Ibu sudah sampaikan itu. Masih dalam pembentukan karakter. Oh iya.
Nah, eh, tokoh masyarakat. Itu kalau kita bicara tokoh masyarakat, kadang pertanyaannya siapa sih tokoh masyarakat kita? Masih ada kan? Saya yakin masih ada, Pak. Biasanya yang menjadi tokoh masyarakat dalam satu community adalah orang yang dihormati dan dipercaya oleh warga karena peran sosialnya, pengalamannya, dan kontribusinya dalam kehidupan community. Seperti misalnya kepala desa, sesepuh kampung, guru, atau aktivis lokal. Guru itu sebenarnya menjadi tokoh masyarakat. Ya. Nah, bagaimana perannya di dalam promosi kearifan lokal atau di dalam memperkenalkan karir tokoh, namanya tokoh Pak ya, itu harus menjadi panutan, sebaiknya menjadi teladan dalam perilaku dan nilai moral. Misalnya, jadilah tokoh yang jujur, jadilah tokoh tanggung jawab, dan jadilah tokoh yang bergotong royong. Jadi kalau masyarakat kerja bakti ya, yang harus pertama terjun itu adalah tokohnya. Jangan tokohnya malah tidur, Pak. Jadi itu yang pertama. Jadi dia harus menjadi teladan. Jadi sebenarnya tidak gampang jadi tokoh, karena kita harus jaga, kata anak muda, jaga image. Meskipun gimana ya. Jadi harus menjadi panutan dimanapun dia berada dan kapanpun. Jadi berat Pak bebannya. Jadi seorang tokoh harus mampu menghidupkan juga. Jadi di samping panutan, dia juga harus mampu menghidupkan tradisi dan juga mampu menjaga kegiatan adat. Misalnya dulu ada dulu di Inggris dikenal nama Baruga. Itu tempat bermusyawarah untuk mufakat. Itu yang harus tetap jadi di samping bermusyawarah juga bisa bersilaturahim, mungkin bisa mengeluarkan unek-unek, kemudian lalu festival budaya. Ya, jangan kita berpikir bahwa festival budaya itu selalu membutuhkan biaya yang banyak, tapi festival budaya di dalam komunitas juga bisa dilakukan secara sederhana. Ya, tidak mesti yang harus mudah begitu. Nah, di samping itu, seorang tokoh ini juga berat, Pak. Seorang tokoh juga harus menjadi penyambung antara generasi muda dan generasi tua. Ya, karena itu biasa ada gesekan-gesekan. Nah, dan tentu namanya tokoh Pak harus menginisiasi program pembinaan karakter itu, baik itu secara resmi maupun tidak resmi melalui perilaku dan keteladanan. Lalu yang kedua Pak, pemuka agama. Nah, ini seperti yang biasa disebut dengan ustaz kalau dalam Islam, dalam Kristen ada pendeta, ada biksu, atau tokoh rohani lainnya. Nah, juga jangan kita lupa, mereka itu mempunyai otoritas dalam hal keimanan dan moral yang terkait dengan agama. Bagaimana kaitannya dengan promosi kearifan lokal? Ya, bagaimana tokoh-tokoh agama ini menyampaikan ajaran agama yang dianutnya? Tentunya sejalan dengan nilai kearifan lokal. Seperti misalnya contoh kejujuran. Semua agama di muka bumi ini tentu relevan dengan kejujuran. Tidak ada ajaran agama yang menolak sikap jujur. Kemudian bagaimana para kiai, para pendeta, para biksu menjadi jembatan antara nilai adat dan agama, agar generasi muda tidak melihat keduanya sebagai hal yang bertentangan, melainkan saling melengkapi. Jadi
antara budaya dan agama itu ada dua hal yang sangat melekat. Jangan kita selalu pertentangkan. Sama dengan globalitas dengan lokalitas. Dua hal yang saling berjalan beriringan, tapi bukan bertolak belakang. Ya. Jadi tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuka agama adalah pilar moral dan budaya yang sangat strategis dalam melestarikan kearifan. Itu yang saya bisa katakan. Iya. Nah, kemudian bagaimana memperkenalkan kearifan lokal ini pada generasi muda melalui kejadian teknologi saat ini, Ibu? Ya, betul. Lagi-lagi teknologi. Iya. Itu mari kita mengakrati teknologi. Jangan kita melawan teknologi. Iya. Karena seperti itu memang kejadiannya. Ya. Yang pertama tentunya kita sudah harus punya program yang teratur. Ya. Karena sekarang yang banyak itu media sosial ya Pak. Perkembangan teknologi dalam media sosial luar biasa ya. Ada Instagram, ada TikTok, ada macam-macam dah. Tetapi itu mari kita jadikan alat. Tentu mari kita jadikan media untuk memasukkan kearifan lokal di dalamnya. Jadi teman-teman yang ahli IT, teman yang lain harus bersinergi dengan para akademisi, para guru, para tokoh budaya, tokoh adat untuk mempublikasikannya secara luas. Karena sekarang untuk mengajarkan anak-anak secara manual misalnya mengenai kearifan lokal dan lain sebagainya itu mungkin bisa sih, tapi tidak semudah ketika tidak semengalir ketika dia di teknologi. Jadi bagaimana misalnya menciptakan game yang berbasis budaya lokal. Ya, jangan game-game namanya yang itu yang anak-anak saya juga saya kadang pusing melihatnya. Mari kita coba menciptakan bagaimana kita kan punya cerita rakyat yang begitu banyak, begitu bagaimana kita olah menjadi game. Nah tentu tidak satu orang yang bisa melakukan, tetapi bersinergi antara ahli IT, ahli budaya dan lain sebagainya untuk menciptakan. Tentu butuh waktu lama Pak, tetapi kalau niat kita ada pasti akan tercapai. Nah di samping itu mari karena anak-anak gandrungnya game-game, boleh kita ikuti, manfaatkan teknologi, menciptakan. Nah, kemudian saya lihat anak-anak juga senang nonton di TikTok itu, mari kita membuat film-film pendek, boleh bersambung, tapi berbasis pada budaya lokal. Misalnya, begitu banyak di Sulawesi Selatan upacara adat, tradisi adat, kita buat dalam bentuk film dokumenter. Lalu kita share ke TikTok secara berkesinambungan. Artinya kita buat seri supaya karena sebenarnya apa yang dilihat anak-anak kita di TikTok itu untuk menjawab penasaran mereka seperti apa endingnya. Nah kita juga buat bagaimana misalnya tokoh ada mendarah daging di dalam diri saya, cerita rakyat Ida Ramatasya misalnya tokoh perempuan. Sesi pertama ini, lalu kedua melahirkan mereka penasaran. Jadi bagi saya IT adalah alat yang sangat bagus untuk dijadikan alat promosi di dalam pembentukan karakter berbasis kearifan lokal. Tinggal bagaimana kita bersinergi antara peneliti, IT, dan tentu tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh adat. Karena biar bagaimana mereka harus terlibat di dalamnya. Nah,
Iya. Jadi mari kita membuat blog, membuat apa, saya kadang tidak terlalu paham keseluruhan itu Iya. media-media sosial, Pak. Kata anak-anak, Facebook sekarang juga katanya sudah milik orang tua. Generasi muda sudah mulai meninggalkan. Waduh, mereka main IG, saya tidak ngerti. Jadi, tapi mari kita jadikan itu alat media. Nah, apakah masih berbicara mengenai kearifan lokal ini, Ibu Tabe? Apakah ada perbedaan dalam pendekatan kepada anak-anak kita, kemudian pada remaja, bahkan pada dewasa? Seperti apa Ibu melihatnya? Nah, tentu ada, Pak. Hmm. Anak-anak itu yang misalnya yang kita kategorikan anak usia PAUD sampai Iya. SD itu, untuk mengenalkannya itu tentu dengan cara beda dengan remaja. Iya. Dan Kalau dewasa. anak-anak karena hobinya anak-anak main, jadi kita harus memperkenalnya melalui media permainan. Jadi misalnya menyampaikan bagaimana caranya jujur, ya tentu dengan cara bermain. Misalnya dia bermain dengan temannya, lalu oh iya kalau begini itu namanya tidak jujur. Jadi dengan anak-anak, kemudian masuk pada usia remaja, itu remaja itu yang tinggi itu adalah rasa penasarannya, ya kan? Remaja itu selalu mau tahu aja, kepo kali ya. Dia mau tahu semua dan penasaran. Olehnya itu banyak tokoh pendidik mengatakan bahwa remaja sekarang jangan menggunakan asal apa kata tidak bisa, tetapi dia harus diberi pemahaman. Jadi caranya kita memberikan contoh, lalu mereka bisa bernalar, bisa berpikir, oh iya benar yang dikatakan orang tua saya. Ya. Seperti itu. Dewasa tentu kalau dewasa itu sudah tentu ada sudah terisi, tinggal mungkin merecovery. Iya. Karena kan ketika anak sudah melewati jenjang, karena tidak ada orang dewasa langsung dewasa kan, Mbak. Dia melalui jenjang anak, remaja, lalu dewasa. Tinggal bagaimana membuka kembali memorinya bahwa seperti ini loh kearifan lokal. Iya. Nah, dari perbincangan-perbincangan kita ini dengan berbagai macam tantangan, kemudian juga membentuk generasi muda ini, apa harapan Ibu ke depannya lewat tema besar kita hari ini? Banyak sekali harapan saya, tapi saya harus merumuskannya bahwa kearifan lokal itu saya mau mengatakan begini, bahwa melalui pembinaan karakter atau pembentukan karakter berbasis kearifan lokal, kita berharap mampu menciptakan generasi muda yang berdaya, berbudaya, dan bermoral tinggi, yang tentunya mampu menjaga warisan leluhur sekaligus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jadi tetap harus ngikut bersama. Sehingga dengan demikian generasi muda kita mampu menjadi pemimpin dan warga negara yang bertanggung jawab, penuh rasa hormat, dan mampu membangun masa depan bangsa jauh lebih baik dari sekarang. Iya. Itu Pak, harapan saya. Jadi kita berharap generasi muda kita jauh lebih baik dari kita yang sekarang ini. Amin. Iya. Iya, Ibu Dr. Davira M. Hum selaku dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Unhas. Ibu terima kasih banyak sudah bersama Perempat dari Makassar hari ini. Semua perbincangan kita ini menambah lagi informasi budaya kita supaya kearifan lokal ini bisa menjadi sebuah gaya hidup kita dan kita bangga dengan apa yang kita punya sekarang di Sulawesi Selatan. Ya. Iya. Sekali lagi Ibu terima kasih. Nanti kapan-kapan ada waktu nanti kita ngobrol kembali dengan topik-topik yang berbeda, Ibu. Siap. Iya.
Terima kasih. Salam hormat buat keluarga tercinta dan juga teman-teman mahasiswa Ibu. Salam balik Pak Iya. untuk teman-teman RRI. Iya. Kami senang bekerja sama. Iya. Iya. Karena hanya sebatas itu yang bisa kami lakukan untuk generasi bangsa. Luar biasa sekali Ibu. Iya. Iya Ibu, tapi kami mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Iya. Sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak ya. Kita sudah bersama di program Musai Budaya. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini sekali lagi menjadi identitas baik untuk membangun karakter budaya yang ada di Sulawesi Selatan semakin eksis. Emas kuning menjadi barang yang sering kali dipakai sebagai mahar bagi yang ingin melangsungkan pernikahan. Namun bagi masyarakat Selayar, menggunakan emas hijau sebutan untuk pohon kelapa yang kerap dijadikan sebagai mas kawin dalam pernikahan. Karena kelapa bagi masyarakat Selayar adalah simbol kemakmuran dan status sosial. Pohon kelapa menjadi mahar yang berkelanjutan karena dapat terus-menerus menghasilkan panen jika dikelola dengan baik dan juga sebagai ukuran status sosial. Semakin banyak jumlah pohon kelapa yang dijadikan sebagai mahar, maka semakin tinggi status sosial. Dan yang terpenting, memiliki harapan dalam sebuah perkawinan bisa menjalani bahtera rumah tangga, seperti halnya filosofi pohon kelapa yang memiliki banyak manfaat, mudah beradaptasi, berbuah banyak, kuat diterjang angin yang kencang. Dalam upacara pernikahan, mempelai laki-laki akan memberikan mas kawin atau sunreng berupa pohon kelapa yang disebutkan jumlahnya pada saat prosesi ijab kabul. Mahar ini kemudian